Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Enrico Hamada Sibarani. Pada siang hari ini kita coba uh, melihat ada apa sih sejarah-sejarah yang menarik dari barang-barang yang ada di rumah. Kenapa barang-barang ada di rumah? Karena kebetulan lagi PPKM, tidak ada kegiatan yang terlalu banyak, mulai bosan juga, sudah 3 minggu dalam rumah. Sementara kalau mau keluar itu untuk mencari barang-barang itu takut juga, karena saya masih tinggal sama orang tua. Takut jadi bawa oleh-oleh buat orang tua, untuk menjaga itu semua sebaiknya di rumah. Jadi apa yang bisa kita review? Ya, saya sebenarnya sudah pusing apa yang harus direview ya, apa yang harus bikin konten tentang apa ya, tapi saya melihat-lihat barang ini, saya orangnya juga suka suka fun fact sejarah ringan tentang apa yang ada di sekitar saya gitu. Jadi saya lihat-lihat tadi kebetulan naik tangga, saya terlihat melihat ada beberapa koleksi punya adik saya. Dia koleksi botol-botol bekas. Saya akan mengambil salah satu daripada botol-botol bekas itu. Tidak ada isinya, itu sudah sekitar 7 tahun ada di rumah saya. Tiap hari saya lewatin, tapi saya tidak pernah menaruh perhatian lebih, cuman hanya melihat. Tapi ada satu satu beberapa botol, salah satu botolnya saya suka memperhatikan, kok ada logo salib di botol ini. Botol ini botol minuman keras. Sebentar saya ambil. Nah, ini dia Jägermeister. Coba bisa dilihat nggak? ada ada logo salib kan, untuk lihat lah, minuman keras. Maksudnya minuman keras kan nggak identik sama agama gitu loh, tidak baik gitu loh. Beberapa bilang nggak baik, di luar negeri nggak tahu ya, di sini sih ada beberapa yang bilang tidak baik. Tapi waktu saya lihat-lihat naik tangga gitu kan, ini botolnya ada sama teman-teman lainnya berbagai macam merek gitu, di rumah dijejerin gitu. Nah, saya lihat ini, kok ada tanda salibnya, apa maksudnya gitu. Setiap lewat selalu bertanya, selalu pengen nyari, tapi lupa terus. Coba nah, hari ini saya sama teman-teman juga coba mungkin barangkali udah beberapa teman-teman yang udah tahu, tapi saya belum tahu. Jadi coba saya mau cari tahu dulu di laptop ini, kenapa, ada apa nih. Ya, penasaran banget soalnya ini isinya udah nggak ada ya, udah lama. Ini buat tutupnya aja juga sudah berkarat, baunya juga udah nggak ada sih. Tapi ini ya, botolnya sih warnanya seperti bir bintang, bir angker, tapi ini lebih kompleks. Ada embossnya di sini kanan kiri. Lalu di sini ada keterangan bahasa Indonesia juga, apa keterangan perusahaan yang mengimpor siapa, pemroduksinya siapa. Tapi di sini tertulis, saya juga baru melihat lebih jelas dan detail lagi bahwa ini minuman dari Germany, dari Jerman, dan alkoholnya 35%. Oh, saya pikir selama ini 40%, rupanya 35%. Saya sih lupa ingat. Ini tuh baunya tuh kalau nggak salah saya nggak suka, karena seperti obat batuk, warnanya tuh seperti obat batuk OBH. Tapi saya sudah lama ya minum yang ini, udah lama hampir lupa rasanya. Coba kita lihat dulu. Ini kita coba buka dari Wikipedia dulu ya. Sejarah Jägermeister. Jägermeister, bahasa Jerman, artinya pemburu profesional. Adalah sejenis liker dengan kandungan alkohol 35% dengan rasa herbal. Ya, obat batuk rasa herbal. Minuman ini dibuat menggunakan 56 sari tumbuh-tumbuhan. Dari 56 sari tumbuhan yang dikandungnya, 50 diketahui, sedangkan yang 6 masih tetap dirahasiakan. Ini bagus. Saya baca beberapa artikel, saya baca dari TikTok. Oh, maksudnya nonton dari TikTok dan YouTube. Abang-abang dan kakak-kakak content creator, mereka memang yang lumayan cukup profesional di bidangnya, yang mana adalah bidang bisnis. Mereka selalu menyarankan jangan
buka rahasia dagangmu. Ya saya sih memang tidak berbisnis, tapi saya suka dan paham maksudnya apa. Oke, kita lanjut. Jägermeister adalah produk utama dari Mass Jägermeister AG yang berpusat di Wolfenbüttel, sebelah selatan Braunschweig, Jerman. Perusahaan ini didirikan pada 1878 oleh Wilhelm Mass. Pada 1934, resep liquor ini dikembangkan dan pertama dijual sebagai obat untuk mengobati segala penyakit, dari batuk sampai masalah pencernaan. Oh, jadi ini pertama kali dijual nih sebagai obat, gitu. Bukan sebagai minuman keras. Mulai tahun 1970-an, produk ini diekspor ke 60 negara di Amerika Serikat. Produk ini dipromosikan oleh Sidney Frank dengan bantuan dari beberapa band heavy metal seperti Metallica and Slayer. Oh, kayak gitu jadi teman-teman. Saya baru tahu juga. Memang ini, tapi kalau di Wikipedia ini memang secara garis besar aja ya, fun fact-nya jarang. Nah, ini ada dari www.vice.com, mudah-mudahan bahasa Indonesia. Oke, kita lihat apa ini. Logo minuman Jägermeister digugat, dianggap menistakan agama Kristen. Nah, ini mulai masuk nih dari pertanyaan saya ini kemarin nih, kenapa ada logo salib di logo Jägermeister? Ternyata ada yang menggugat. Oh, di luar negeri, tapi pengadilan Swiss menolak gugatan itu. Kendati ada yang percaya logo minuman beralkohol tersebut berpotensi menyinggung santo umat Katolik. Saya izin bacakan beritanya biar kita sama-sama bisa diskusi nanti di kolom komen. Ini ditulis oleh Kak Jelisa Castrodale pada tanggal 20 Februari tahun 2020. Nanti teman-teman sendiri juga bisa baca di, tapi gambarnya ada tulisan 56, ada 14. Oh, ada beberapa ini rupanya apa, edisi khusus ulang tahun mungkin. Pengadilan Swiss baru saja mengumumkan putusan penting. Logo minuman beralkohol kondang Jägermeister tidak menistakan agama Kristen. Merek ini sudah dijual sejak 1935. Kok tiba-tiba ada yang mempermasalahkan? Loh, ada apa ini? Nah, itu ada sepenggal kalimat dalam kutipan artikel berita ini. Pemicunya ternyata lembaga Swiss Federal Institute of Intellectual Property yang mengajukan gugatan resmi ke pengadilan. Kelompok swadaya ini mengaku mewakili konsumen, merasa logo Jägermeister memakai logo ikonografi khas kepercayaan Katolik secara tidak semestinya untuk produk alkohol dan kaos yang mereka produksi. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Saya tidak pro atau kontra, cuman bertanya-tanya aja. Agak menarik juga soalnya dia ada rusa, tanduknya besar, ada salib dan ada sinarnya di botol minuman alkohol. Jadi kita lanjut aja. Logo tersebut berpotensi menyinggung sebagian iman dan kepercayaan konsumen di Swiss, seperti dikutip dari naskah gugatan resmi mereka. Kantor berita swissinfo.ch melaporkan, majelis hakim menolak gugatan tersebut sepenuhnya. Logo yang dipakai Jägermeister, kata putusan hakim, sudah tidak terlalu bernuansa religius. Jadi apanya yang religius? Apakah simbol salib di atas rusa itu? Mungkin tadi saya sudah menunjukkan, mungkin bisa dilihat lebih jelas. Ini kenapa ada, apa yang dimaksud berita ini, maksudnya seperti apa. Kalau nggak jelas nanti di Google aja ya. Kamera saya bukan kamera untuk vlog, ini cuma kamera handphone ya, seadanya aja. Nanti bisa di Google botol Jägermeister atau Jägermeister logo, nanti bisa lebih jelas di situ, lihat apa logonya yang seperti apa sih maksudnya di situ. Untuk memahami sejarah kelahiran logo Jägermeister, wah bagus ini artikel, ada dibahas juga sejarahnya. Karena kalau kita mau mengetahui apa permasalahannya, kenapa seperti itu, memang harus berkaca kepada sejarah.
Untuk memahami sejarah kelahiran logo Jägermeister, mari kita mengenal cerita kondang dari abad ke-7 tentang lelaki bernama Hubert. Dia anak bangsawan di kawasan Neustria sebelah utara Prancis modern yang malas ke gereja. Saban hari Minggu, bukannya ikut misa, dia malah asyik berburu merujuk konon cerita Katolik yang terkenal. Suatu hari, saat keluarganya beribadah di gereja, seperti biasa Hubert berburu di hutan Ardennes. Di tengah perjalanan dia bertemu seekor rusa jantan dengan tanduk amat besar. Mereka saling bertatap mata agak lama. Mendadak salib kemilau muncul di antara tanduk rusa tersebut. Binatang itu kemudian berbicara layaknya manusia. Hubert, jika kau tidak segera bertobat dan kembali pada jalan yang diberkati Tuhan, maka kau sudah pasti akan masuk neraka, kata si rusa. Hubert ketakutan melihat semua itu, tapi tak langsung bertobat. Baru setelah istrinya meninggal bertahun-tahun kemudian dia ingat pada momen ajaib tersebut. Hubert menjual semua hartanya lalu pindah ke Maastricht di kini Belanda, lalu banting setir jadi pendeta. Hubert juga dikenal dengan nama Hubertus, meninggal pada tahun 728 Masehi. Dia berbuat baik sepanjang akhir hidupnya dan ditahbiskan gereja sebagai santo. Secara spesifik, Hubert adalah santo untuk para pemburu, matematikawan, serta pandai besi. Disinilah persinggungan cerita sang santo dengan logo Jägermeister. Gambar rusa dan salib kemilau dianggap menggambarkan proses spiritual sosok orang suci bagi umat Katolik tersebut. Secara harfiah, Jägermeister artinya adalah ahli berburu. Dalam bahasa Jerman, agak wajar sih jika Jägermeister dianggap memakai ikonografi Santo Hubert. Namun dalam pandangan hakim pengadilan federal Swiss, tidak ada hal yang menistakan agama dari pemakaian logo Jägermeister. Hakim mengakui logo tersebut terinspirasi oleh kisah yang terkenal di kalangan umat Katolik Eropa. Namun, kaitannya dengan motif agama tertentu sudah sangat sedikit, merujuk sikap tertulis majelis hakim. Dengan begitu, Jägermeister diizinkan tetap memakai logo tersebut di pemasaran Swiss. Logo yang sama juga boleh dipakai untuk semua kegiatan promosi, serta digunakan buat lini produk Jägermeister di luar minuman beralkohol, mulai dari kosmetik, ponsel, hingga layanan telekomunikasi. Artikel ini pertama kali tayang di Munchies. Ya, saya nggak bisa melafalkannya, nanti teman-teman tolong koreksi bagaimana cara menyebutnya. Teman-teman juga bisa melihat artikel yang sangat informatif sekali di www.vice.com. Saya sih ngetiknya sejarah Jägermeister gitu, dan ada banyak pasti artikel-artikel lainnya. Sama-sama kita cari tahu. Apa mungkin teman-teman ada kisah menarik tentang waktu minum minuman ini. Tentunya sudah harus 21 tahun dan bukan ibu hamil, sebagaimana yang sudah diatur. Lalu teman-teman mungkin juga yang punya referensi lain, pernah dengar cerita lain, baik cerita itu ada dasar atau cerita waktu selagi nongkrong sama teman-teman, boleh juga di-sharing di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Walaupun kita tidak minum, tapi tidak ada salahnya ketika kita mengetahui segala sesuatu hal yang bisa menjadi topik obrolan ketika nanti kita bertemu dengan seseorang. Karena ini saya yakin segala sesuatu, mungkin dari laptop ini, meja ini, tempat ini, gorden ini, ataupun lemari ini, ataupun kursi ini, juga semua pasti ada sejarahnya masing-masing sampai mereka ada menjadi sebuah barang pada hari ini. Itu yang saya suka dari melihat ya sekilas-kilas cerita sejarah. Mungkin kalau ada teman-teman lainnya yang mungkin minta saya membahas sesuatu, sebenarnya saya nggak membahas, saya cuma gabut aja, jadi saya baca-bacain aja artikel dari sini mungkin tentang apa, atau mungkin kalau ada saran konten yang menarik apa yang harus dilakukan. Tapi saya sampaikan, saya nggak sehebat atau nggak sepro atau bukan bekerja utama saya sebagai content creator seperti teman-teman content creator lainnya. Mereka memang udah sangat hebat niat. Kalau saya hanya untuk mengisi kekosongan selama PPKM ini saja. Ya, demikianlah, kita tutup laptop. Nanti kita buka laptop lagi ketika sudah ada topik menarik lainnya untuk dibahas. Oke, salam sehat.
untuk kita semua.